Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tiga nelayan menjadi korban keganasan perairan Selat Bali setelah kapal mereka terbalik diterjang gelombang tinggi. Seorang binaragawan tewas setelah tertindih barbel seberat 200 kg. Kompetisi robotika antar pelajar digelar di Kabupaten Badung. Hari Anak Nasional jatuh pada tanggal 23 Juli kemarin. Beragam permasalahan muncul. Salah satu adalah banyak anak-anak yang menjadi korban maupun menjadi pelaku kriminal. Kondisi ini mengenaskan karena mereka merupakan harapan keluarga dan bangsa. Warga mengkritik Undang-Undang Perlindungan Anak yang menurut mereka pelaksanaannya belum memberikan rasa keadilan. Tidak jarang kasus yang melibatkan anak tidak tuntas karena persoalan biaya dan tekanan pihak tertentu. Anak biar berbakti pada orang tua dan untuk belajar untuk negara. Gitu ya. Nah, kalau selama ini undang-undang anak cukup melindungi anak-anak Indonesia nggak sih, Pak? Kalau menurut Bapak? Cukup melindungi. Cukup melindungi ya. Dan banyak kasus bisa terselesaikan gitu ya. Iya. Dari aspek hukum kan banyak nih kasus anak. Kalau Ibu sendiri menilainya seperti apa, Bu? Sudah cukup melindungi anak belum di Indonesia? Saat ini sih sudah cukup kayaknya. Sudah cukup ya? Iya. Proses hukum segala macam sudah ya? Iya. Ini kan kita bilang regulasi yang dibuat oleh negara, hadirnya negara itu sudah sangat bagus. Dan bahkan untuk anak yang berhadapan dalam artian dia berkonflik dengan hukum, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana. Tapi bagaimana prakteknya? Nah, saya bisa katakan jauh panggang dari api. Nah, dan kok saya bilang kenapa kasus di Bali ini cenderung dianggap kecil? Karena apa? Ibarat gunung es loh kan. Puncaknya aja yang kelihatan, di bawah tuh banyak. Kenapa banyak? Karena, maaf tidak mengeneralisir ya, tetapi banyaknya kasus-kasus anak yang sengaja tidak ditindaklanjuti secara sesuai dengan prosedur hukum. Kenapa? Anak korban kan rata-rata orang miskin, orang yang nggak mampu bicara, orang yang tidak paham hukum, orang tuanya. Kalau dia tidak didampingi oleh seorang profesional yang paham tentang hukum anak, yang paham tentang korban, kasusnya nggak akan jalan, Bang. Mungkin bisa sekarang lapor, 2 tahun kemudian mungkin bisa nggak selesai kasusnya. Warga berharap ada perbaikan dalam penerapan hukum yang melibatkan anak dengan mempekerjakan petugas yang memiliki empati terhadap anak. Mereka juga meminta kejahatan terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa, sehingga pelakunya berbeda dengan kejahatan umum. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Seorang ibu rumah tangga di Denpasar, peternak ratusan hewan hamster di kamar kos berukuran 3 x 3 meter. Berawal dari sepasang hamster yang dibeli Januari lalu untuk anaknya, ia kemudian berinisiatif untuk menernakannya. Hamster yang dikembangkan adalah jenis Syrian dan Winter White karena paling diminati pembeli. Satu hamster dijual secara daring mulai Rp30.000 hingga Rp200.000. Dalam sehari, ia mampu meraup omset Rp1 juta. Awalnya karena anak saya yang pengen pelihara hamster, terus akhirnya berpikir kok tidak jadikan peluang usaha aja gitu, karena kebetulan kan saya tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga gitu. Akhirnya coba-coba kok peminatnya banyak gitu, akhirnya keterusan sampai sekarang. Sekitar 800 ekor hamster, ada 2 jenis, Syrian sama Winter White. Karena kebetulan peminatnya sih banyak yang kesana. Untuk peminatnya sih hamster tuh banyak ya, ada anak-anak, remaja, sampai orang tua juga ada yang suka gitu.
Cuma sehari itu omsetnya biasanya kalau pas lagi rame bisa 1 juta per hari. Kalau pas di sepi-sepinya 500.000. Untuk perawatannya sih tergolong mudah ya, cuma kita perlu ganti alas seminggu sekali, terus gitu pemberian makannya pagi sama sore hari. Makannya makanan utamanya biji-bijian dan pendampingnya bisa cemilan kayak kuaci kayak gitu. Wanita asal Petang, Badung ini juga menyediakan pakan seharga Rp10.000 per kantong serta berbagai pelengkap kandang hamster. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Bali memiliki aneka jenis kuliner dengan cita rasa khas. Salah satunya adalah rujak batu-batu. Warung penjual rujak ini antara lain terdapat di Jalan Tuku Umar. Setiap hari warung ini ramai dikunjungi warga yang ingin mencobanya. Rujak ini terbuat dari batu-batu atau sejenis kerang laut. Daging di dalam kerang diambil dan diberi bumbu cabai, garam, terasi, cuka, dan bumbu lainnya. Rujak ini tidak berbau amis karena telah diolah secara khusus. Enak, menambah stamina tubuh, apalagi buat kaum pria. Kalau rasanya sendiri seperti apa, Mbak? Kenyal, gurih, pokoknya ada sensasi tersendiri. Ini kali keberapa makan rujak batu-batu, Mbak? Sering. Oh, udah sering. Mbaknya udah langganan di sini. Ah ya, Nah, kalau untuk harganya sendiri gimana, Mbak? cukup. Ah ya cukup. Dengan lah buat kita. Kita kebetulan pakai cabai, terus kemudian cukanya cuka asli, ditambah ada ramuan dari kita juga. Nah itu kira-kira bau amis nggak sih Pak? Ini kan pakai kerang gitu ya Pak ya? Kira-kira berbau amis nggak? Karena kita prosesnya sudah, kebetulan anak ini di MB Product, jadi dia sangat tahu untuk proses bagaimana biar tidak amis. Jadi rasanya memang kalau menurut pelanggan itu lebih kenyal, terus gurih, dan amisnya tidak ada. Best sellernya ini rujak batu-batu karena konon katanya ini untuk stamina. Jadi saya juga nggak memahami. Kita pernah juga makan, rasanya kenyal, gurih, dan bisa diterima taste-nya oleh masyarakat lokal. Satu porsi rujak batu-batu dijual Rp7.000. Selain untuk kudapan, rujak ini dipercaya mampu meningkatkan stamina tubuh. Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar. Anak-anak ini serius merakit robot dalam kompetisi yang berlangsung di salah satu mall di kawasan Kuta Badung. Kompetisi cukup menantang karena melombakan coding, sumobot, 2 dimensi game programming, hingga web design. Kompetisi sumobot merupakan salah satu yang menarik perhatian. Peserta yang terdiri dari anak-anak berusia 10 tahun harus kreatif merakit robot sumo agar bisa memenangkan pertarungan. Panjang robot maksimal 15 cm dan tinggi 9 cm dan dilengkapi senjata. Setelah itu, peserta membuat coding agar robot mau menuruti perintah si pemilik. Mirip pertandingan sumo, pemenangnya adalah peserta yang bisa mengusir robot lawan keluar dari arena. Sumo itu kan konsepnya dari Jepang, olahraga Jepang yang saling dorong-mendorong. Nah, itu kita aplikasikan dengan teknologi, yaitu robotika. Nah, dia membuat robot menyerupai sumo yang saling mendorong, sehingga pemenangnya adalah siapa yang bisa mendorong lawannya lebih jauh daripada yang lainnya. Bahwa anak-anak itu belajar
mengenai apa itu pentingnya ya teknologi coding dan robotika. Yang kedua, dari lomba ini mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka dari apa yang telah mereka pelajarin dari coding dan robotika ini, sehingga mereka dapat merasakan, wah ternyata coding dan robotika ini memberi banyak manfaat ya. Selain dari sisi ilmu, juga memang ini adalah kebutuhan yang banyak dicari ke depannya ya. Kenapa? Karena kan generasi kita ini kan memang generasi anak saat ini kan sudah lebih cepat ya dikenalkan dengan teknologi. Nah, gimana kita memfasilitasi anak-anak dengan cepatnya perubahan teknologi, tapi memberikan sisi edukatifnya ya. Berapa lama sih latihannya? 2 minggu ya? Apa aja sih yang dipelajari selama 2 minggu ini? Lego-legoan, sama Lego yang pakai iPad, sama Lego yang pakai laptop. Ya, tadi yang paling sulit itu tahap apanya sih? Merakitnya atau apanya? Carinya susah banget. Caranya biar menang dari itu gimana sih caranya? Perlu baterai yang bagus, sama apa tuh kayak baterai yang bagus atau kayak jalannya yang kencang. Kenapa sih Daniel ini tertarik untuk bikin robot ini? Biar lebih gampang. Memang senang sama robot ya? Iya. Dari TK dia sudah tertarik mengenai mesin segala macam ya, tentang teknik lah. Dia suka banget kayak gitu. Ya, dengan adanya lomba semacam ini seperti apa sih Pak sebagai orang tua nih? Ya sangat mendukung untuk lebih mengasah mentalnya dia, lebih mengasah pengalamannya dia di bidang ini. Dia memang tertarik dengan dunia robotik itu Pak ya? Betul, tertarik sekali. Dia sangat semangat kalau diajak untuk les robotik ini. Apa sih yang paling disukai nih Pak anaknya nih Pak? Yang paling disukai sih mesin dan pengaturan. Artinya pada saat merakit itu Pak ya? Merakitnya itu senang banget. Selain kompetisi robotika, juga digelar lomba merakit robot dari Lego. Dalam kompetisi ini peserta harus merakit robot 2 dimensi berbentuk atlet. Pemenangnya adalah peserta yang tercepat merakit. Banyak peserta yang tertarik mengikuti kompetisi dan kegiatan ini karena bisa menjadi ajang melatih kreativitas sejak dini dalam merancang atau merakit robot dan coding. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksema.